Halo sahabat traders dan investor saham semua, ketemu lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melakukan ulasan teknikal ya untuk kurang lebih 11 saham berdasarkan hasil screening yang saya lakukan pada penutupan market minggu ini. Di mana pada ulasan ini saya memberikan saham-saham yang dapat direkomendasikan untuk trading maupun saya jadikan sebagai ulasan agar bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk kembali menyampaikan disclaimer daripada video ulasan ini, di mana semua ulasan maupun rekomendasi maupun analisa yang saya lakukan pada video ini, itu adalah merupakan preferensi saya pribadi ya teman-teman semua. Oleh karena itu adalah wajib bagi Bapak Ibu yang menonton video ini untuk mengetahui resiko dari setiap tindakan beli atau jual saham khususnya untuk tujuan trading. Karena tidak ada analisa teknikal yang 100% benar. Saya juga sangat mengharapkan agar teman-teman semua untuk tidak men-skip video ini agar bisa mendapatkan informasi yang saya sampaikan secara lengkap. Saya juga selalu minta dukungan teman-teman untuk selalu like, share, serta subscribe YouTube channel ini. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ataupun teman-teman bisa put komentar teman-teman pada kolom komentar video ini. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana secara khusus pada channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman sebelum nantinya memutuskan untuk entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel tersebut ada pada deskripsi video ini. Oke, seperti biasa kita akan mulai dengan ulasan ISG teman-teman semua ya. Melanjutkan ulasan yang saya sampaikan pada minggu sebelumnya, saya katakan bahwa ISG bersiap untuk rebound ya. Dan terbukti saat ini mengalami rebound ya, meskipun memang pada awal minggunya itu sempat mengalami slip di sini ya, sempat mengalami koreksi down dikarenakan blue chip mengalami tekanan. Namun terakhir akhirnya mampu naik selama 3 hari dan pada penutupan Jumat ini kembali mengalami namanya koreksi wajar. Nah, bagaimana view ke depannya? Seperti yang terlihat di sini ya, blue chips masih terus ditekan tapi mampu bergerak sedikit menguat ya. Melihat pergerakan daripada ISG ini masih berada dalam range-nya, range channel kecil ini masih berada di area bawah. Jadi sekali lagi saya katakan, ini masih punya ruang untuk bergerak naik menuju ke 6.200. Namun juga jangan kaget kalau misalkan nanti ISG itu kembali mengalami koreksi ya, mengikuti swing down-nya ini sebelum nantinya kembali lagi facing 6.200. Seperti itu ya gerakannya. Jadi masih ada potensi mungkin di awal minggu depan itu masih akan bergerak naik ataupun mengalami koreksi tipis, lalu mungkin juga dia menyentuh upper line ini kemudian down kembali lagi ya. Jadi ada dua skenario, dia bisa naik lagi, kemudian dia turun dulu terkoreksi menyentuh down daripada support line ini kemudian balik up lagi ya, dengan target masih sebagai jangka pendek kita itu masih di level 6.200 yaitu area resistance kotak kuning yang saya gambarkan ini. Nah, kenapa ISG sempat mengalami sebuah kondisi rebound yang cukup baik ya? Ini dikarenakan teman-teman semua ya, yield daripada United States 10-year bond ini merupakan salah satu indikator safe haven ya yang disukai oleh pelaku pasar, khususnya tentunya adalah pelaku pasar asing. Ini secara yield-nya itu sudah mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat peak-nya di sini, ini sempat naik tertinggi pada tanggal 31 Maret 2021. Namun sejak masuk ke dalam bulan April sudah mulai mengalami penurunan ya, meskipun dia tetap volatile ya, tapi dengan tren yang terus mengalami penurunan. Oleh karena itu, hal ini menghambat ya, sedikit membuat penghambatan pada capital outflow ya. Jadi ada terjadi laju perlambatan dari capital outflow sehingga akhirnya investor asing kembali melakukan akumulasi pada Bursa Efek Indonesia ya. Terlihat pada penutupan Jumat ini kembali saham-saham perbankan itu diakumulasi oleh investor asing. Seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke ulasan pertamanya yaitu saham TSPC. Saham TSPC ini ditutup ya dengan penguatan yang cukup lumayan ya, dikarenakan memang ternyata laporan keuangan mereka cukup bagus ya, rilis terakhir. Kalau kita perhatikan dari sisi indikator ya, MACD sangat bagus sekali, ini dia naik dengan cenderungan melebar dari garis signal, volume juga up ya dengan sangat kuat, artinya mendapatkan akumulasi dari para pelaku pasar. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi teknikalnya, ini price action-nya ini sudah sempat melewati sebuah resistnya ya, sebuah area resistnya. Namun memang belum sempat ditutup, belum mampu ditutup di atas area resist tersebut ya. Sehingga kalau seperti ini sebenarnya memberikan peluang sih bagi kita untuk entry ke dalam saham ini ya. Dimana kalau saya perhatikan ini range entry yang cukup baik. Bisa teman-teman coba ya di area 1590 sampai 1600 untuk level entry TSPC. Dengan stop loss bisa teman-teman tempatkan itu di level 1525 ya, kurang lebih seperti itu ya. Akan kemana saham ini ya? Kalau tidak kembali mengalami spike ya, dan saya perhatikan dan saya perkirakan itu juga kemungkinan besar akan terjadi sih ya, masih akan terjadi swing up ke atas ya. Ya mungkin paling dekat dia akan masih berada di sini teman-teman semua ya, berada di wilayah ini kurang lebih
di level 1750 ya, bisa kurang lebih dicapai oleh TSPC di perdagangan minggu depan ya, selama kondisi market masih cukup kondusif seperti itu ya. Terlihat dari sisi teknikalnya saham ini sempat mengalami spek yang cukup lumayan, jadi berpotensi sih untuk kembali mengalami hal tersebut ya, melihat apresiasi yang diberikan oleh pelaku pasar terhadap kinerja full year 2020 dari TSPC. Oke, saham kedua yang akan saya ulas adalah saham Arto ya. Ini kembali saya ulas pada kesempatan kali ini, di mana saham Arto ini memang belum berhasil breakout teman-teman semua ya, namun semakin memberikan kita ruang entry yang nyaman ya. Terlihat dari sisi indikator MACD memang masih bergerak menurun, yang artinya memang masih ada potensi dari saham Arto untuk bergerak konsolidasi seperti yang saya tunjukkan pada kotak hijau ini ya. Jadi saham Arto mengalami konsolidasi menyamping dengan range tipis. Nah, justru ini merupakan sebuah peluang teman-teman semua ya. Dengan kondisi konsolidasi flat base seperti ini sangat bagus sekali untuk mengalami breakout. Nah, bagaimana dengan strategi entry-nya sendiri ya? Kalau melihat titik daripada price action-nya saat ini teman-teman bisa coba buy jika Arto break level 10.075 ya. Jadi bisa tempatkan entry price-nya di 10.100 sampai 10.125, kurang lebih seperti itu ya. Dengan stop loss tipis di level 9.800 ya. Akan kemana? Ya kita lihat sekali lagi ya. Akan seperti yang saya gambarkan ini ya. Jadi mungkin pertama di sini akan ke sini dulu, menguji lagi level 11.850, kemudian naik lagi ke sini di 12.800, baru kemudian ke 13.900. Secara teknikal view-nya masih seperti itu. Dan jelas saham ini masih uptrend teman-teman semua ya. Jadi peluangnya untuk up itu masih sangat besar sekali. Dan pada penutupan Jumat ini juga terlihat volumenya up dengan penutupan candle yang sudah mulai mengalami penguatan. Ya, oleh karena itu kita siap-siap saja melihat potensi breakout daripada saham Arto ini untuk mengambil peluang kenaikan berikutnya dari saham Arto ini. Oke, yang ketiga adalah saham konstruksi ya. Saya mendapatkan Adikarya dalam screening saya. Bukan yang lain ya. Jadi yang lain tuh masih tone-nya masih sangat negatif, tapi kalau saya lihat Adikarya ini memiliki sebuah peluang teman semua ya. Kelihatan dari sisi garis MACD juga sudah mulai bergerak up ya di wilayah bawah, volume juga sudah mulai mengalami peningkatan dan terlihat penutupan pada Jumat ini cukup baik ya. Jadi ditutup dengan kondisi menguat dengan candle hijau dan berada di sebuah area resist ya, area persimpangan resist nih. Sini menarik sekali di dekat EMA 200 ya. Ya, sebagai percobaan pertama kalau terlihat seperti ini ya sisi indikator teknikal ini akan cenderung mengalami breakout teman-teman semua ya. Jadi strateginya seperti apa? Strateginya adalah teman-teman bisa beli nanti jika Adikarya break level 1160 ya dengan stop loss di saat ini masih di level kalau saya perhatikan agak high risk ya di 980 seperti itu. Dengan target swing pendeknya yaitu di sini di area resist kotak kuning 1300 dan juga target swing berikutnya up berikutnya di level 1485 seperti itu ya. Kita belum melihat terlalu jauh, mungkin masih akan cukup kuat ini area resist kotak kuning untuk menghalangi pergerakan Adikarya. Namun dibandingkan yang lain, Adikarya cukup bagus ya, karena kalau kita baca beritanya juga mendapatkan kontrak yang cukup baik dan juga rilis target kontraknya juga lebih tinggi ya. Kita masih harus melihat lagi pembuktian kinerjanya di Q1 2021. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah saham DMMX ya, yaitu Digital Media Tama dari grupnya Kren Investama ya, kalau saya tidak salah ingat. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD-nya, ini masih bergerak menguat, sangat bagus sekali ya, melebar sekali. Dan saat ini ada peluang yang sangat bagus teman-teman semua ya, yaitu dia mengalami konsolidasi up setelah berhasil breakout level konsolidasinya. Jadi ini adalah merupakan sebuah bullish konsolidasi dan akhirnya mampu dikonfirm dengan kenaikan ya. Jadi ini merupakan sebuah peluang. Kenapa? Karena akan potensi mengalami kenaikan berikutnya teman-teman semuanya. Nah, bagaimana dengan strategi berikutnya? Kalau kita lihat di sini, ini teman-teman bisa beli kalau DMMX break level 525 dengan stop loss-nya bisa ditempatkan di level, kita ambil kurang lebih jaraknya di sini saja ya. Cukup jauh teman-teman semuanya, tidak bisa terlalu dekat ya. Saya lihat di sini di level 494 bisa seperti itu ya. Jadi cukup perhatikan ini adalah high risk ya, jarak antara stop loss dan entry price cukup jauh. Namun menjanjikan nih. Kalau nantinya BMMX mampu kembali mengalami penguatan dan akhirnya mengalami konfirmasi breakout kembali, ya yang terdekatnya di sini sih di level sekitar 565 ya. Kita jadikan sebagai target price dulu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita view panjang ya, view panjang price action daripada DMMX ini sebenarnya sudah sempat break all time high. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau dia sudah break all time high, maka biasanya cenderungannya adalah dia akan mengalami kenaikan yang sangat kuat sekali. Dan kalau dia mengalami konsolidasi, itu adalah sebuah perberhentian yang sangat bagus ya, di mana saat itu akan terjadi aksi jual beli yang dilakukan oleh pelaku pasar yang kecil, yang modalnya kecil, namun tidak dengan demikian dengan pelaku pasar yang modal besar. Jadi yang
melakukan akumulasi dari sejak bawah masih akan terus bertahan di situ gitu ya. Yang melakukan profit taking hanya yang beri pada saat dia breakout seperti itu. Jadi dia akan terjadi koreksi yang wajar, koreksi yang sehat. Akhirnya terbukti ya, mampu kembali diakumulasi oleh big buyer dan akhirnya mampu mengangkat kembali saham BMMX. Nah, kalau sudah seperti ini ya akan ke mana harga BMMX ya? Akan terus ke atas teman-teman semua ya. Secara teknikal teorinya adalah seperti itu. Peluangnya kurang lebih 70%. Oke, nanti kita perhatikan saja bagaimana pergerakan saham BMMX di perdagangan minggu depan. Oke, saham berikutnya yang akan saya ulas adalah satu sektor ini dari sektor kesehatan ya, yaitu Diagnos Laboratorium Utama ya. Oke, saham ini merupakan saham yang IPO ya, tidak begitu lama. Dia IPO sekitar Januari 2021 ya, jadi dia di awal tahun 2021. MACD-nya flat squeeze ya, dengan dengan kecenderungan menyempit, jadi menarik ya. Artinya konsolidasi ini menarik teman-teman semua ya. Konsolidasi ini berpotensi akan diikuti dengan sebuah pergerakan yang masif. Dan kalau melihat area of buyer ya, area of demand-nya ini memang masih potensi pergerakannya ke atas. Jadi dia masih terus mencoba ya menghadapi resist kotak kuning ini ya, di mana sudah beberapa kali dilakukan namun gagal. Jadi ini percobaan pertama, percobaan kedua, dan ini percobaan ketiga ya. Oleh karena itu menarik kita untuk lakukan spekulatif buy, yaitu dengan buy and breakout DGNS itu di level kurang lebih breakout 765, artinya teman-teman bisa beli di level 770 sampai 775. Dengan stop loss-nya kalau saya perhatikan di sini itu di level 690 seperti itu ya. Belum tentu akan mengalami kenaikan teman-teman semua ya, perlu menjadi catatan, tapi ini spekulatifnya menarik untuk kita lakukan. Ya kenapa? Karena ini sudah merupakan percobaan yang ketiga. Ya, sebuah resist yang dicobakan terus-menerus ya, coba diuji terus-menerus dengan kecenderungan mengalami kenaikan dengan adanya higher low seperti ini biasanya akan diakhiri dengan sebuah kemenangan gitu seperti itu. Akan diakhiri dengan kemenangan daripada buyers yang bisa menyebabkan harga sahamnya mengalami kenaikan. Karena kalau kita bicara high-nya ini juga tidak terlalu jauh ya, di level 900-an ini ya potensi sekali untuk ditembus. Dan satu hal yang bagus dari DGNS adalah kinerja keuangannya sangat bagus. Jadi ada harapan ini masih menjadi sentimen yang sangat positif di 2021 ke depannya. Oke. Saham berikutnya yang akan saya bahas ini adalah saham blue chip ya, yaitu BBNI. Ya, di mana ini menarik perhatian saya karena BBNI ini berhasil menguat ya, dan diakumulasi juga cukup besar oleh pelaku pasar. Dari sisi indikator MACD sudah mulai bergerak up, berpotensi mengalami golden cross ya, kita harapkan bersama. Volume juga spike ya, sangat kuat sekali. Namun secara price action ini masih ada facing beberapa resist yang cukup kuat teman-teman semua ya. Tapi kalau kita melihat indikator momentumnya, ya akan terlihat memang punya peluang sih bagi BBNI untuk bisa melewati area resist line ini. Namun, menjadi sebuah catatan bahwa area resist kotak kuning akan dihadapi berikut ini sangat kuat teman-teman semuanya. Perhatikan ini sudah berkali-kali dicoba, ya, dicoba, gagal terus. Nah, jadi sebenarnya strategi yang bagusnya bagaimana ya? Kalau melihat BBNI ini, bagi yang sudah punya di bawah ya silahkan hold saja ya. Kalau bagi yang sudah punya di sini mungkin beli kemarin sempat spekulatif di 5.500, hold saja. Namun bagi yang mau beli, saya menyarankan untuk lihat dulu ya. Paling penting di sini, BBNI harus mampu melewati dan bertahan. Bertahan dan ada konsolidasi. Ya, jadi kalau misalkan kita ambil skenario ya, kalau misalkan BBNI kembali bertahan atau tertahan di sini di level sekitar 6.350, teman-teman bisa wait di situ. Ya, bisa tunggu dia kembali mengalami pullback di sini dengan skenario pertama, dia kembali sedikit rebound. Nah, itu mungkin boleh coba beli di 6.150-an seperti itu ya. Itu adalah skenario pertama. Skenario yang paling idealnya adalah tunggu dia mampu melewati ini teman-teman semua ya. Mampu melewati area gap resist yang sangat kuat ini. Ya, karena tidak berkali-kali tidak berhasil ditembus. Jadi kalau nanti berhasil ditembus dan bertahan, ya, teman-teman bisa coba antri di level 6.380-an seperti itu. Untuk mengambil titik entry yang nyaman. Itu baru nanti ke depannya dia punya potensi untuk mengalami kenaikan. Namun kalau melihat kondisi price action-nya saat ini dan juga indikator pergerakan daripada harga sahamnya, ini memang kecenderungan akan mengalami breakout ya di perdagangan minggu depan, kita harapkan bersama. Namun mungkin masih akan kesulitan mengalami resist atau menghadapi resist gap kotak kuning ini. Ya, jadi skenario seperti itu silakan dipertimbangkan. Namun harusnya ini tone-nya adalah positif untuk minggu depan ya. Nah, saham berikutnya juga dari sektor perbankan yaitu BMRI, juga sama ya, menarik dari screening saya. Mengalami kondisi yang hampir serupa dengan BBNI ya. Karena MACD juga sudah nampak mengalami kenaikan dan akan potensi mengalami golden cross. Kemudian indikator volume juga mengalami spike ya, memang diakumulasi oleh pelaku pasar. Namun menariknya di sini teman-teman perhatikan ya, pergerakan dari Bank Mandiri ini memang cukup agak sedikit ketat. Kenapa? Karena banyak sekali ya resist-resist yang cukup kuat menghalangi pergerakan daripada BMRI ya. Perhatikan di sini ada sebuah gap
yang bisa teman-teman jadikan sebagai sebuah area resist yang bisa menghalangi pergerakan daripada sebuah saham. Nah, terlihat di sini ya, ini sempat coba naik, kemudian mental lagi ke bawah kan. Nah, jadi sebenarnya seperti BNI, ini masih akan mencoba untuk melawan resist ini ya. Jadi kalau kita ambil skenario idealnya adalah tunggu sampai BMRI ini mampu breakout level resist kotak biru ini dan mengalami konsolidasi seperti ini teman semua ya. Karena juga ada juga nih resist kotak kuning yang berhimpit. Jadi memang agak nanggung nih, banyak sekali halang-halangan di atasnya. Jadi kalau bicara idealnya, dia akan potensi mengalami swing up. Ya, saya cuma bisa katakan bagi teman yang sudah beli di sini di level 6.380-an, ya mungkin bisa nanti coba taking profit di level 6.800-an seperti itu ya. Karena kalau saya lihat ini masih belum akan lanjut ya. Namun kalau misalnya dia mengalami konsolidasi di sini dan kembali mengalami breakout melewati resist kotak kuning ini, kita bisa beli sih ya, meskipun ada resist kotak merah di sini. Saya lebih berani untuk beli, lebih berani untuk merekomendasikan itu karena wilayah resist kotak kuning ini sudah berkali-kali coba ditembus tidak berhasil. Jadi kalau nanti bisa ditembus berarti intensi pelaku pasar sudah semakin besar untuk melakukan akumulasi pada saham BMRI. Oleh karena itu jelas peluangnya untuk kembali ke atas meskipun masih ada facing sebuah area resist gap yang cukup kuat di sini ya. Ya, kita potensi menarik untuk kita lakukan pembelian dan dia berpotensi untuk bisa melewati hal tersebut ya. Kita harapkan bersama ini bisa segera terjadi pada perdagangan minggu depan. Oke, saham berikutnya adalah saham dari sektor telco yaitu Friend. Oke, saham Friend ya. Saham Friend dari sisi indikator MACD ini bergerak flat juga, modalnya juga sudah squeezing, artinya dia akan segera mengalami sebuah pergerakan yang masif. Dari sisi indikator volume di sini juga masih mengalami penurunan ya. Jadi tidak terlalu signifikan. Artinya ketika dia breakout level ini, teman-teman perhatikan ini ada sebuah area konsol minor teman-teman semua ya. Dia naik kemudian akhirnya mengalami koreksi dengan volume yang tidak besar. Artinya ini hanya sebuah retracement saja ya. Dengan melihat kondisi seperti ini malah membuat saya menjadi lebih menarik memperhatikan saham Friend. Kenapa? Karena dia berkonsolidasi di area resist. Jadi strateginya seperti apa untuk saham Friend? Teman-teman bisa beli jika saham Friend break lagi level 87 ya. Stop loss-nya di mana? Tempatkan stop loss-nya di tipis saja di level Rp81 seperti itu ya. Pergerakan ini akan cenderung kalau saya perhatikan kalau tidak breakout mungkin dia masih akan facing ini teman-teman semua ya. Facing daripada resist line kotak kuning ini ya. Karena memang kalau kita perhatikan kita tarik sedikit agak jauh, ini juga masih merupakan sebuah area yang kuat sekali ya, kuat sekali. Jadi menarik kita tunggu sih sebenarnya. Kalau misalkan nanti saham Friend ini mampu melewati resist tersebut, ini akan sangat kuat sekali kenaikannya. Bisa teman-teman perhatikan nanti kalau pergerakan ini akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Dan kalau menariknya saya lihat dari sisi indikator price action ya. Ini kalau kita sedikit berikan sebuah pembatas ya. Teman-teman bisa dapatkan sebuah pattern, yaitu ini pattern namanya inverted head and shoulders nya, left head dan juga right shoulders ya, kurang lebih seperti itu. Dia modelnya bisa agak ke kanan, bisa agak rata ke bawah dan juga bisa agak berat ke kiri. Tapi paling bagus adalah seperti ini, yang ratanya ke kanan. Yang kanannya adalah sebuah indikasi higher low. Ya, jadi ini sebuah sinyal pembalik arah dari saham Friend. Ini sangat menarik sekali teman semuanya. Jadi sangat-sangat perlu diperhatikan bagaimana pergerakan Friend mungkin dalam 1 sampai 2 minggu ke depan. Ya, kita harapkan saja ada trigger juga fundamental yang mampu menggerakkan harga saham ini ke depannya. Karena kalau seperti itu biasanya akan lebih bagus, ya. Jadi strateginya seperti itu. Untuk tiket price-nya ya kurang lebih masih di sini dulu ya teman-teman semuanya, di level 95. Kalau dia mampu menembus, saya yakin dia akan bisa bergerak dengan cepat nih, seperti yang terjadi pada ini. Pada kapan ini? Kalau nggak salah di Juni 2020 ya. Dia akan menuju ke area resist kotak hijau ini. Ya, cukup bagus ya, lumayan. Dari level breakout 87 bisa sampai ke 120 ya. Itu oke sekali kan. Seperti itu. Oke. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham Sen. Oke, kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD sendiri, ini masih bergerak menurun ya, mengalami dead cross ya, agak sedikit disayangkan sehingga terlihat peluangnya saham Sen, ini meskipun volumenya tipis, saya melihat masih ada konsolidasi. Nah, jadi konsolidasi kemana? Dia akan turun kembali di sini, kemudian naik kembali, turun lagi, dan seperti itu. Jadi memenuhi teori triangle-nya. Nah, kenapa saham ini menarik untuk saya rekomendasikan dan masuk dalam screening saya? Karena kalau kita perhatikan teman-teman semuanya, kita coba zoom out lagi. Ya, kita perhatikan agak jauh gitu ya. Nah, ini terlihat ya, sebenarnya saat ini Sen ini sudah bisa dikatakan ini facing the all time high teman semua ya. Jadi sekali lagi nih, ini ada sebuah clue dalam analisa teknikal ya. Sebuah saham yang facing all time high potensi dia akan menembus titik tersebut, maka kenaikannya akan sangat masif sekali.
Ya, dari sini saya memprediksikan atau mengestimasikan ini Sen kalau mampu melakukan break all time high-nya, dia akan naik mampu dengan cepat ke level 370 seperti itu. Ya, tentu dia didukung dengan berbagai macam story daripada Sen yang kita tahu sudah cukup menarik ya di berbagai macam media dan juga broadcast melalui WA group dan sebagainya. Ya, dan satu lagi dengan melihat indikator daripada price action-nya yang terus mengalami formasi uptrend yang akhirnya di apa namanya dikonfirmasikan dengan sebuah pola bullish consolidation yaitu triangle. Jadi ini jelas tone-nya adalah positif, yaitu ke atas. Nah, bagaimana strategi entry-nya? Ini sebenarnya kita bisa lakukan sedikit ya start pembelian, yaitu curi start gitu ya. Kalau misalkan nanti Sen turun ke sini, turun kembali ke support triangle-nya, kemudian mengalami sedikit rebound teman-teman semua ya. Jadi bisa diperhatikan ini agak sedikit tricky memang di level 270 sampai 274. Ya, bisa coba beli di situ, tapi jangan berharap dulu bisa naik dengan masif ya. Karena memang saya bilang tadi dia masih mungkin potensi untuk memenuhi dulu skema triangle-nya ya. Dan mungkin dalam waktu pergerakan apa namanya sekitar 3 sampai 5 hari ke depan baru kemudian dia akan mengalami pergerakan yang jelas ya. Namun kalau teman bisa beli di level 270-an ya dengan stop loss ditempatkan saja di level 262 seperti itu ya. Itu ya cukup bagus sih. Bisa dicoba ya. Ini sifatnya spekulatif buy tapi dengan probabilitas yang cukup bagus kalau dia mengalami breakout ke atas ini akan bisa mengalami apresiasi yang cukup baik. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk saham Sen. Kita berikutnya masuk ke saham kapal. Saya dapatkan satu saham yaitu Sochi. Ya, Sochi kalau dari indikator MACD-nya ini juga sudah bergerak naik ya. Bahkan ini terlihat sudah dikit lagi mengalami golden cross ya seperti itu. Volumenya sendiri ini mengalami peningkatan, makanya saya katakan ada apa gitu dengan Sochi ya. Kita belum tahu. Yang jelas candlenya ini facing the area resistance line yang saya buat ini yaitu kotak biru. Dengan formasi ini berarti terlihat peluang daripada Sochi untuk mengalami breakout cukup besar jadi perdagangan minggu depan ya. Meskipun masih terdapat sedikit halangan ya di resistance ini, tapi menurut saya percobaan spekulatif buy Sochi ini cukup menarik kita lakukan ya. Karena kalau nanti mampu Sochi melewati resistance ini, maka ini menjadi sebuah pijakan baru ya, karena ini sebuah resistance yang cukup panjang juga ya yang didapatkan dari high 2020. Jadi ya sebenarnya ini cukup menarik ya. Kalau nanti dia breakout, kalaupun dia mengalami koreksi, menurut saya dia akan bisa sih akan punya peluang untuk mampu melewati resistance ini. Dengan target price terdekatnya masih kita perhatikan di level 256 ya untuk saat ini seperti itu. Ya kita belum tahu ada apa dengan Sochi. Yang jelas ya ini sedang konsolidasi yang sangat lebar sekali. Dan kalau teman perhatikan ya sebuah saham yang facing the resistance line, teman bisa lihat area daripada buyer seperti itu. Nah seperti ini dengan menggunakan chart area ya. Jadi bisa perhatikan ini ada sebuah area daripada buyers yang terus mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya ini buyers terus agak ngotot gitu ya, agak ngotot untuk membeli saham Sochi. Nah ini kita tidak tahu apa tujuannya, tapi ini bisa terbaca dengan menggunakan chart analisa teknikal seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu strateginya. Jadi bisa beli kalau misalkan Sochi ini breakout level 226 dengan stop loss-nya di level 204. Perhatikan ini adalah high risk entry dengan level risk di atas 10% kalau hitungan saya seperti itu ya. Jadi harap diperhatikan. Namun memang speculative buy ini menarik dilakukan khusus untuk teman-teman yang memang risk taker ya, yang bersiap atau bisa menerima resiko tinggi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Saham terakhir adalah saham kuda hitam yang ingin saya rekomendasikan juga ya. Jadi kalau saham-saham kuda hitam yang saya rekomendasikan dan semuanya perlu diperhatikan bahwa itu belum tentu akan bergerak dengan cepat, namun punya peluang ya. Kita nggak tahu ya, mungkin bisa dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan ke depan begitu ada sentimen, begitu ada trigger maka saham itu bisa mengalami lonjakan yang sangat kuat sekali. Nah, yang ini adalah saham cash ya. Bagian juga dari grup Kresna lagi ya. Ini satu saham juga termasuk dari MMX tadi. Ini juga dari sisi indikator MACD-nya terus bergerak mengalami kenaikan ya dengan pola yang melebar dan saat ini sedang mengalami konsolidasi ya. Setelah apa? Setelah dia berhasil breakout level resist line jangka menengahnya. Ya, artinya saham ini sudah tidak lagi mengalami downtrend teman-teman semua ya. Yang berarti secara tone teknikal arahnya adalah ke atas. Oleh karena itu menarik ya. Namun memang perlu diperhatikan bahwa untuk pergerakan saham cash ini masih memiliki beberapa penghalang ya. Jadi salah satunya adalah di sini. Ya, ini saya perhatikan harusnya ini menjadi sebuah ujian pertama ya untuk membuktikan kemampuan bullish daripada saham cash. Jadi kita boleh coba beli jika nanti saham cash break level 366 dengan stop loss-nya di level 338. Perhatikan sekali lagi ini adalah risk entry-nya high ya. Namun merupakan sebuah peluang yang menarik. Kenapa? Karena sudah ada trigger atau sudah ada pola higher low dan juga pola higher high. Jadi ini sebuah pola sinyal awal daripada
bullish reversal. Jadi kalau ini adalah formasi untuk dia mengalami reversal bullish, dan kalau tidak berhasil memenuhi ekspektasi kita dengan melewati level 400 ya, kita genapin aja, maka seharusnya saya yakin ini akan mulai mengalami fase rally bullish-nya ya. Jadi adalah early uptrend, dan kalau dia berhasil confirm melewati level 400, ini akan masuk dalam fase rally bullish ya, dan harusnya itu akan kuat sekali sih. Karena ini baru terjadi ya. Kalau kita panjangkan chartnya, ini baru terjadi kan, baru kondisi yang pertama untuk cas. Nah, biasanya saham-saham seperti ini yang potensi untuk mengalami rally yang sangat kuat. Oke. Saya rasa cukup ya informasi dari saya, semoga semuanya bermanfaat. Silahkan ditonton ulang dari awal hingga akhir. Jika ada yang dirasa kurang jelas, silahkan juga put komentar teman-teman semuanya, ataupun pertanyaan silahkan ditempatkan di kolom komentar video ini. Teman-teman juga bisa bantu untuk like, share video ini, serta subscribe juga ya, jangan lupa. Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya untuk terus mendapatkan update-update tentang saham dalam channel YouTube saya. Oke, terima kasih atas waktunya. See you in the next video.